dinyatakan sahih, maka walaupun hadis ahad ya diriwayatkan hanya beberapa orang saja, bahkan satu orang pun bisa, itu tetap bisa dijadikan sebagai landasan hukum, Nah, landasan hukum. Barangkali demikian bapak sekalian tentang pembahasan as-sunnah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hujjatus sunnah ya, dan juga kedudukan sunnah dari Al-Quran atau fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran ya. Nanti akan dijelaskan sunnah itu kadang berfungsi sebagai bayanut tafsir, menafsirkan Al-Quran. Ada juga bayanut takkid, menjelaskan dan menguatkan. Ada juga bayanut tafsil, merinci ya hal-hal yang global di dalam Al-Quran. Ada juga bayanut tasyri', bahkan menetapkan sebuah hukum yang belum disinggung di dalam Al-Quran. Itu semua ada jenis-jenisnya ya. Saya ingin menyimpulkan oleh sekalian bahwa as-sunnah adalah sumber hukum yang kedua ya. Adapun subah-subah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah sempurna dan semuanya sudah terangkum di dalam Al-Quran itu, sehingga tidak perlu lagi kita rujuk kepada as-sunnah, itu adalah pendapat yang batil. Karena sesungguhnya kalau kita mengatakan bahwa kita ini berpegang teguh kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu sendiri dalam banyak ayat memerintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi SAW. Jadi salah kalau ada orang mengatakan kita berpegang teguh kepada Al-Quran saja, tidak usah sunnah. Itu keliru besar. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan berpegang kepada Al-Quran, Al-Quran itu sendiri menyuruh untuk mengikuti Nabi SAW. Banyak sekali, puluhan ayatnya. Di antaranya Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Apa yang diperintahkan oleh Rasul kepadamu maka terimalah dia, ikutilah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang tinggalkanlah dia. Wa Allah wa ati'ur rasul. May yuti' rasulah faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa yang mentaati Rasul, berarti sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kamu betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah aku. Banyak sekali ya ayat-ayat yang menunjukkan hal itu. Cuma kadang-kadang kita terpengaruh juga. Betul juga ya. Ya, Al-Quran kan sudah sempurna gitu. Kenapa ada lagi hadis-hadis begitu? Bikin pusing saja. Ya, karena ada lagi hadis sahih, ada yang dhaif, ada lagi maudhu', ada hadis hasan. Ya, katanya enggak usah repot-repot, pokoknya Al-Quran saja. Karena Al-Quran itu sudah jelas mutawatir, sudah jelas sahih semua, tidak ada yang dhaif. Dia mau berpikiran pintar seperti itu, tapi sungguhnya keliru. Dan secara realitas itu tidak mungkin terjadi. Bagaimana kita bisa sholat kalau bukan dari sunnah? Al-Quran hanya mengatakan waqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Jadi kalau hanya mau berpegang teguh kepada Al-Quran, mengabaikan sunnah, dirikanlah sholat, berdiri aja terus. Ya, berdiri aja terus. Ya, bingung kayak apa caranya sholat itu. Itu contoh sederhananya saja. Ya, karena kita dibatasi waktu, kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.